Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau memimpin kami pada saat ini. Kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepada kami semua Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Selasa 19 November 2024, berjudul Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus bagian 1. Saudara-saudaraku, dalam sebuah diskusi dengan para pemimpin agama tentang identitasnya, Yesus menegaskan otoritas kitab suci. Sekilas, tampaknya tidak perlu baginya untuk melakukan hal itu, karena para pemimpin agama itu percaya pada kitab suci. Namun demikian, bahkan kepada mereka pun Yesus menekankan otoritas kitab suci. Dan ia melakukannya untuk menunjukkan kepada mereka siapa dirinya, tidak peduli betapa kerasnya hati mereka. Dan tidak peduli seberapa kerasnya usaha mereka untuk melawan keyakinan mereka. Sementara itu, Yohanes mencatat banyak kutipan langsung dari kiasan Perjanjian Lama yang menunjuk kepada Yesus sebagai penggenapan janji Perjanjian Lama tentang Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimanakah ayat-ayat Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama berikut dihubungkan? Dengan kata lain, bagaimanakah Perjanjian Baru menggunakan teks-teks ini untuk memberikan kesaksian tentang Yesus? Dalam Yohanes 1 ayat 23 berbunyi, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yesaya 40 ayat 3 berbunyi, "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Dan dalam Yohanes 2 ayat 16 dan 17 berisikan, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghancurkan aku." Dan dalam Mazmur 69 ayat 10, "Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata mencela engkau telah menimpa aku." Yohanes 7 ayat 38 berisikan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan Yeremia 2 ayat 20, ayat 13, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air." Yohanes 19 ayat 36, "Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan dalam Bilangan 9 ayat 12, "Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka." Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Bukan hanya Yohanes, tetapi juga Petrus, Paulus, Matius, Markus, Lukas, dan semua penulis Perjanjian Baru di bawah ilham Roh Kudus berkali-kali menekankan bahwa kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke tahta Allah adalah penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, dan meskipun Yesus terus-terus menunjukkan kepada para murid tentang kitab suci,
yang menubuatkan pelayanannya, kapankah para murid akhirnya mengerti bahwa kitab suci menunjuk kepadanya? Hanya Dia mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, barulah mereka akhirnya mengerti. Kemudian sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kita dapat melihat kutipan ayat ini dalam Yohanes 2 ayat 22 dan Yohanes 20 ayat 9. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau menanamkan dalam hati dan pikiran kami, supaya terang-Mu bercahaya atas kami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dan pemirsa-pemirsa yang bersama-sama belajar dengan kami. Jikalau ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan jikalau ada yang memiliki pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.